Pandangan berikut ini adalah sebuah perspektif yang ditujukan khususnya untuk diri saya sendiri sebagai seorang investor dan sebagai orang yang terus berusaha memperbaiki diri. Dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman lain yang memerlukannya. Topik kita kali ini tentang bulan puasa, mudik, dan baju baru Lebaran. Seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan berpuasa adalah untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Di antaranya, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, serta tak terkecuali juga menahan nafsu belanja. Juga supaya kita dapat merasakan dan berempati kepada orang lain yang berkekurangan, sehingga kita mampu mengendalikan diri dan mudah untuk menolong dan berbagi. Diharapkan keberhasilan kita dalam berpuasa juga tercermin pada waktu-waktu di luar puasa, bahwa kita tetap dapat mengendalikan diri, mengontrol hawa nafsu, dan tidak berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum khususnya. Serta juga tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang dan menggunakan harta. Namun pada sebagian orang, mereka justru belanja lebih banyak, menyiapkan makanan yang lebih spesial dan lebih mewah dari biasanya untuk makan sahur dan berbuka puasa. Dan mereka mengatakan bahwa semua itu mereka lakukan untuk menghargai bulan puasa. Benarkah? Menurut saya hal seperti itu justru sesuatu yang kontradiktif dan tidak sejalan dengan spirit dan hikmah puasa. Tindakan menyiapkan makanan yang lebih istimewa dari biasanya sepertinya kurang sejalan dengan nilai-nilai menahan diri dan spirit yang terkandung di dalam ibadah puasa. Ketika puasa melatih kita tidak makan dan minum, kita malah menyiapkan makanan dan minuman yang lebih banyak dan lebih istimewa. Menurut saya, tindakan yang baik untuk menghargai ibadah puasa adalah dengan cara kita tetap menahan diri, termasuk di luar waktu-waktu puasa. Ada baiknya kita makan sahur dan berbuka puasa seadanya, secara sederhana, sebagaimana kita makan di waktu-waktu di luar bulan puasa. Atau akan lebih baik lagi bila menu makan sahur dan berbuka puasa yang kita nikmati lebih sederhana dari biasanya. Karena tujuan berpuasa untuk menurunkan atau mengerem hawa nafsu, bukan? Suatu keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan hanya dengan sebutir kurma saja. Akankah kita membiarkan keinginan dan hawa nafsu diperturutkan secara bebas, sedangkan kita dilatih untuk menahan dan mengendalikannya selama berpuasa? Tentu tidak. Cara terbaik menghargai ibadah puasa adalah dengan menahan diri selama berpuasa
maupun menahan diri di luar waktu-waktu puasa. Semestinya konsumsi makan dan minum kita selama bulan puasa menurun drastis. Karena kita tidak makan dan minum di siang hari, dan di malam harinya pun kita melanjutkan untuk menahan diri dan membatasi diri, supaya makan dan minum secara sederhana saja. Pengeluaran keuangan kita pun semestinya menurun, kecuali untuk berbagi dan menolong orang lain yang membutuhkan. Ketika kita telah bisa menahan diri dari makan dan minum yang berlebihan di luar waktu-waktu puasa, berarti pembelajaran dan pelatihan bulan puasa telah berhasil pada diri kita. Sehingga spirit puasa tetap terbawa dalam keseharian kehidupan kita berikutnya. Demikianlah salah satu perspektif dan hikmah berpuasa. Kita lanjutkan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf di masjid. Jadi kita diminta untuk melakukan slow down dari seluruh aktivitas duniawi. Jangan bepergian, jangan kemana-mana, tetapi berdiam dirilah di tempat ibadah di mana kita berada. Perbanyak ibadah, sholat, zikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu pagi dan petang, siang dan malam. Demikian kurang lebih yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita diminta untuk tidak keluar dari tempat ibadah, kecuali untuk urusan keperluan pribadi yang tidak bisa dilakukan di dalam ruang ibadah, seperti ke kamar kecil, berganti pakaian, dan lain-lain. Sekali lagi, pada 10 hari terakhir Ramadan, kita diminta untuk slow down dan diminta berada di ruang ibadah saja dan jangan kemana-mana. Namun, coba kita lihat pada 10 hari terakhir Ramadan tersebut, apa yang terjadi? Justru tingkat mobilitas umat yang paling sibuk, mulai dari keluar rumah membeli baju baru, membeli kue-kue, sampai membelanjakan uang untuk membeli tiket dan bepergian dalam perjalanan kemana-mana termasuk mudik, terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Godaan untuk melakukan hal-hal yang kontradiksi dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi. Lihat saja apa yang terjadi. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut, sangat jelas berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan nafsu untuk membelanjakan uang di 10 hari terakhir Ramadan malah memuncak daripada bulan-bulan yang lainnya. Uang yang sudah kita kumpulkan dengan bekerja keras dan bersusah payah pada 11 bulan sebelumnya, bisa habis dibelanjakan di 10 hari terakhir Ramadan, atau paling lama sampai minggu awal Lebaran. Keinginan dan nafsu untuk melakukan perjalanan, bepergian di 10 hari terakhir Ramadan juga meningkat sangat tinggi bila dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya.
Ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita diminta mengesampingkan aktivitas duniawi, berdiam dirilah di tempat ibadah untuk memperbanyak amalan, yaitu melakukan iktikaf. Kita diminta stay, berdiam diri, bukan malah berpergian dan melakukan perjalanan. Nah, bagaimana dengan mudik lebaran? Coba kita lihat sedikit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah dan tumbuh besar di sana sampai beliau berumur 51 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, mungkin dalam bahasa kitanya merantau ke Madinah, dan menetap di sana selama 11 tahun sampai beliau wafat. Rasulullah tinggal di Mekah dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 50 tahun. Itu bukanlah waktu yang pendek. Dalam kurun waktu yang begitu panjang tersebut, tentu beliau memiliki banyak sekali kenangan akan kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Namun, selama beliau tinggal di Madinah, beliau tidak pernah mudik ke Mekah ketika Lebaran. Kenapa? Karena pada setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai dengan hari Lebaran, beliau mengurangi aktivitas kehidupan duniawi. Beliau iktikaf, menghabiskan waktu dengan berdiam diri di dalam masjid untuk meningkatkan ibadah beliau. Bukan melakukan perjalanan mudik di hari-hari menjelang Lebaran. Bukan. Kemudian Rasulullah merayakan Lebaran di Madinah, di perantauan, dan bukan di kampung halaman beliau, yaitu di Mekah. Demikian keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah. Mereka tidak melakukan mudik Lebaran ke kampung halamannya di Mekah, karena mereka patuh kepada perintah Rasulullah untuk berdiam diri dan tidak kemana-mana selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka patuh untuk hanya beriktikaf di dalam masjid, tempat ibadah mereka. Mereka tidak mudik di hari-hari menjelang Lebaran, tidak keluar rumah, dan tidak melakukan perjalanan kemanapun sampai akhir Ramadan. Kemudian mereka pun merayakan Lebaran di mana mereka tinggal. Kita lihat ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang iktikaf. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang terjemahannya kurang lebih, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, kata Allah, untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Sedangkan hadis-hadis tentang iktikaf yang pertama diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Azza wa Jalla memafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua juga Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau.
Berikutnya bagaimana dengan baju lebaran? Pada hari lebaran, Rasulullah biasa memakai baju terbaik yang beliau punya dalam rangka merayakan lebaran dan merayakan hari kemenangan. Begitu juga yang beliau perintahkan kepada kita, yaitu supaya kita memakai baju terbaik yang kita punya pada hari lebaran. Bukan membeli baju baru, tetapi cukup dengan mengenakan pakaian terbaik yang sudah kita miliki. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang puasa dan latihan menahan diri selama bulan Ramadan, tentang iktikaf dan tidak kemana-mana pada 10 hari terakhir Ramadan sampai dengan hari Lebaran, dan merayakan Lebaran di mana kita saat itu berada tanpa harus melakukan perjalanan mudik. Dan sikap kita terhadap tidak mudik Lebaran dan tidak perlu membeli baju baru Lebaran. Terima kasih.